Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Devosi Ahad Remaja Karambe pada edisi 29 Agustus tahun 2021. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pujian yang berikut ini. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go! Bersyukurlah kepada Tuhan.
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh bersuka cita bukan kalau kita masih bisa berjumpa pada pagi hari ini, walaupun kita hanya melalui virtual. Tapi saya percaya adik-adik semua yang ada di rumah tentu bisa tetap menikmati bersekutu dengan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak untuk pagi hari yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan sehat segar di hari Minggu ini untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepadamu. Walaupun kami hanya melalui virtual, tapi kami percaya Tuhan hadir tetap di antara kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami semua supaya kami dapat mengerti, memahami bagian firman, dan hamba-Mu bisa menyampaikannya juga dengan sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan itu terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23. Nanti adik-adik bisa membaca di rumah sambil membuka Alkitab, dan saya akan membacakan satu ayat saja bagi adik-adik semua. Dari ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu kalian pernah dengar peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, bukan? Nah, maknanya apa itu? Maknanya adalah kebaikan yang dilakukan seseorang itu dibalas dengan kejahatan. Wow, tentu itu bukan hal yang baik ya. Tapi bagaimana bila sebaliknya? Air tuba dibalas dengan air susu. Waduh, itu tentu adalah sesuatu yang sangat istimewa dan luar biasa, bukan? Kenapa? Oleh karena kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Nah, adik-adik yang terkasih, hal itu juga mungkin sama seperti yang dialami oleh Nabi Elisa di dalam kisah pembacaan kita ini. Di dalam kisah ini digambarkan atau diceritakan tentang kondisi atau situasi yang terjadi di antara orang Israel dan orang Aram yang pada saat itu mereka sedang dalam keadaan berperang. Suatu kali adik-adik yang terkasih, Raja Aram itu memanggil pegawai-pegawainya dan dia memberitahukan kepada pegawai-pegawainya strategi perang yang akan diterapkannya untuk menjebak pasukan atau orang-orang Israel sehingga mereka bisa semuanya nanti mati terbunuh. Tapi ya, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan memberikan hikmat kepada Nabi Elisa untuk mengetahui rancangan jahat itu. Lalu Nabi Elisa pun menjumpai Raja Israel dan menyampaikan rencana itu, rancangan itu, lalu berkata, hati-hati, jangan pergi ke tempat itu. Karena sudah ada strategi, ada rancangan yang akan dilakukan oleh Raja Aram kepada kita. Wah, teman-teman yang terkasih, pada waktu Raja Aram tahu jika Raja Israel itu sudah tahu strategi akan diterapkannya, dia marah sekali. Dia murka. Lalu dia mengumpulkan para pegawai-pegawainya dan berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang memberitahukan, membocorkan rahasia perang yang sudah saya terapkan ini, tetapkan ini? Lalu para pegawainya pun menjawab, Tuan, kami tidak melakukan itu. Tapi yang melakukan itu adalah Nabi Elisa, nabinya orang Israel itu. Mendengar hal itu, maka marahlah Raja Aram. Lalu dia memerintahkan, di mana dia tinggal sekarang? Di mana dia berada? Lalu kemudian pegawainya berkata, dia tinggal di kota Dotan.
Raja Aram pun berkata, kumpulkan pasukan kereta, pasukan kuda dengan banyak, dan bawalah untuk mengepung kota Dotan. Tangkap Elisa, bunuh dia. Adik-adik yang terkasih, kemudian pergilah pasukan itu mengepung kota Dotan. Di tengah malam begitu banyak pasukan Raja Aram bersama kereta dan kudanya mengepung kota Dotan. Keesokan paginya pelayan Elisa bangun, lalu dia melihat begitu banyak pasukan kereta dan kuda mengelilingi kota Dotan. Bergegaslah dia kembali kepada Elisa dan berkata, Tuan, celakalah kita. Apa yang dapat kita perbuat? Tapi dengan tenang Nabi Elisa berkata kepada pelayannya, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kemudian berdoalah Nabi Elisa kepada Tuhan supaya Tuhan menutup mata pasukan Aram. Waktu mata mereka tertutup, mereka tidak tahu jalan kemana mau menangkap Elisa. Elisa datang menjumpai pasukan itu dan berkata, mari saya akan menuntun kamu ke tempat di mana orang yang akan kamu cari itu. Nabi Elisa pun membawa mereka ke Samaria. Waktu sampai di Samaria, Raja Israel pun berkata kepada Nabi Elisa, akankah kubunuh pasukan-pasukan Aram ini? Kemudian Nabi Elisa berkata, jangan bunuh. Apakah engkau akan membunuh tawanan perang? Dibukalah mata mereka dan mereka sadar bahwa mereka ternyata ada di Samaria. Lalu Nabi Elisa berkata kepada Raja Aram, beri mereka makan, beri mereka minum. Biarkan mereka makan dan minum dan mereka pulang ke negerinya. Raja mendengarkan apa yang disarankan oleh Nabi Elisa, lalu kemudian mempersiapkan jamuan makan yang besar bagi pasukan-pasukan Aram, dan mereka makan minum. Dan akhirnya setelah makan minum, mereka diperbolehkan untuk pulang ke negeri Aram. Sejak saat itu adik-adik, tidak pernah ada lagi gerombolan Aram yang ada di antara orang-orang Israel. Adik-adik yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kisah ini kita belajar bagaimana Nabi Elisa itu lebih mengutamakan perdamaian daripada pertumpahan darah. Nabi Elisa tidak mau terjadi pertumpahan darah, sehingga dia merancangkan berdoa minta hikmat Tuhan, sehingga tidak ada satupun darah yang tertumpah, tidak ada peperangan terjadi di antara orang Israel dan orang Aram. Aman. Orang Aram bisa pulang dengan aman ke negerinya juga. Yang kedua yang kita bisa pelajari adik-adik yang terkasih, Nabi Elisa meskipun dia mau dibunuh, dia dibenci, dia mau disingkirkan oleh Raja Aram, tapi dia tidak membalas kejahatan itu dengan juga mencelakai pasukan Aram. Dia malah memberikan makan, memberikan minum, memberikan mereka istirahat, dan membiarkan mereka pulang. Bukankah itu luar biasa, adik-adik yang terkasih? Adik-adik, kita pun juga harus belajar daripada Nabi Elisa, bukan? Lebih baik ada damai. Jika ada orang yang bertikai dengan kita, teman-teman kita, atau mungkin siapapun juga, daripada bertengkar, daripada marah-marah, daripada musuhan, daripada kita tidak ngomong, apalagi kalau sampai kita berkelahi, lebih baik carilah perdamaian. Cari solusi bagaimana bisa berdamai, menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dan tuntas. Demikian pun juga bila ada orang yang berbuat jahat sama kita, iri hati, tidak senang sama kita, mungkin menjengkelkan kita, seringkali melukakan hati kita. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita. Ampuni dia, maafkan dia, dan balaslah kejahatan mereka dengan kebaikan. Itulah yang dimaksud tadi. Air tuba dibalas dengan air susu.
Biarlah adik-adik semua boleh, kita semua menerapkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan melindungi kita semua, menolong kita, melakukan firman-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Adik-adik, mari kita masuk dalam saat yang teduh. Kita mau merenungkan firman Tuhan, bahwa kita rindu untuk selalu dalam perdamaian, mengasihi orang lain dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Sambil saat teduh, kita mendengarkan pujian yang berikut ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah
Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik yang terkasih, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita semua dan menjadi berkat. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat untuk berdoa bagi pergumulan-pergumulan kita, baik kita pribadi maupun juga bersama keluarga dan juga teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami selalu harus mengutamakan perdamaian dengan orang lain. Bagaimana kami juga diajarkan untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan tolong kami untuk boleh melakukan firman-Mu yang memang tidak mudah. Berkati adik-adik remaja kami dimanapun mereka berada di tengah-tengah situasi di mana kami tetap harus beribadah di rumah sementara sampai saat ini. Bahkan mungkin sekolah ada yang masih di rumah. Kami berdoa supaya Tuhan selalu yang melindungi adik-adik kami semua. Hindarkan dari sakit penyakit secara khusus dari virus corona. Ketika mereka beraktivitas baik di rumah maupun di luar rumah, entah kalau yang sudah sekolah tatap muka atau yang masih di rumah supaya bisa fokus belajar. Dan ketika mereka tatap muka untuk sekolah, mereka juga bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik dan mereka tetap sehat. Berkati orang tua, berkati guru-guru di sekolah juga. Dan berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa supaya virus corona, pandemi ini bisa cepat berlalu dan kami boleh sehat dan kami kembali boleh dalam kehidupan yang normal kembali. Kami percaya Tuhan punya waktu yang baik bagi kami semua di dalam situasi yang seperti demikian. Kami menyerahkan juga ibadah ini Tuhan. Berkati semua adik-adik di rumah dimanapun. Kakak-kakak yang melayani, Tuhan juga berkati. Bagi mungkin sepanjang minggu ini bila ada yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka. Bila ada yang dalam keadaan sakit atau keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, supaya bangsa ini boleh tetap bertahan di saat-saat yang sulit ini. Ini doa kami Bapa di surga. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik atas kebersamaan kita di dalam Devosi Ahad Remaja Karambe pada pagi hari ini. Salam sehat. Dan kiranya adik-adik semua tetap setia mengikut Tuhan di dalam segala situasi. Tuhan berkati, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom.